Ya, salam rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan mencoba memberikan video tutorial penggunaan Sirekap Mobile. Di sini kita sudah menerima link aktivasi. Silahkan diklik link aktivasinya untuk mengaktifkan nomor handphone dan NIK agar terdaftar di Sirekap Mobile. Setelah diklik muncul gambar seperti ini, ada lambang KPU, kemudian klik tombol hijau tertulis aktivasi. Setelah itu masukkan nomor handphone dan NIK rekan-rekan pengguna Sirekap Mobile. Setelah Anda memasukkan nomor handphone dan NIK, silahkan klik lanjut. Oke, di sini ada permintaan password. Silahkan membuat password sesuai dengan keinginan rekan-rekan sekalian. Sebisa mungkin password tersebut mudah diingat. Di sini tidak ada batasan atau aturan passwordnya harus seperti apa. Yang penting mudah diingat. Setelah itu klik register. Setelah klik register, maka masukkan kembali password yang tadi sudah dimasukkan sebelumnya. Setelah itu klik login. Setelah login, maka muncul pendaftaran kode akses. Silahkan masukkan kode akses sesuai aturan. Di sini terdiri dari 6 karakter dengan perpaduan huruf dan angka. Kode akses ini merupakan hampir sama dengan bisa disebut sebagai tanda tangan digital ya. Sehingga masing-masing KPPS atau pengguna Sirekap Mobile ini harus seunik mungkin dan berbeda dengan password. Tetapi tetap saja ini harus mudah diingat agar tidak lupa di kemudian hari ya. Jadi silahkan buat sedemikian rupa kode aksesnya agar mudah diingat. Perpaduan angka dan huruf sebanyak 6 karakter. Ini adalah sesuatu yang unik per orang, per pengguna. Silakan setelah itu klik simpan. Setelah klik simpan, maka muncul seperti ini. Diminta kembali memasukkan kode akses untuk masuk ke dalam aplikasi dan mulai memainkan atau mulai menggunakan Sirekap Mobile-nya. Ya, setelah Anda memasukkan kode akses, di sini muncul yang pertama, di sini muncul permintaan kode akses kembali. Disinilah posisi rekan-rekan berada di TPS masing-masing ya. Ini akan diminta untuk memasukkan kode akses kembali sehingga dalam situasi atau kondisi apapun, baik TPS yang ada internetnya maupun TPS yang tidak ada internetnya, ini tetap bisa digunakan. Nah, silahkan masukkan kode akses yang tadi sudah dibuat sebelumnya ya. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa perpaduan huruf dan angka sebanyak 6 karakter masuk. Nah, di sini kami berada atau settingan handphone adalah TPS yang offline. Oke, tidak ada internet ya. Bisa dilihat dari posisi posisi kiri atas tertulis offline ya, tertulis offline. Setelah berhasil masuk ke halaman ini, maka di sini kita lihat ada beberapa tampilan ya. Paling atas sebelah kanan itu ada seperti lingkaran bergerigi, itu ada ketika diklik maka muncul informasi kata pengaturan ya, muncul pengaturan. Kemudian ketika diklik menu penghitungan suara, di sini ketika diklik muncullah jenis-jenis penghitungan atau pemilihan. Ketika normal maka diklik OK saja, kemudian di back ya, kembali. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait dengan TPS. Ini penting agar KPPS terkonfirmasi bahwa dia sedang membuka atau dia sedang menggunakan Sirekap Mobile sesuai dengan kondisi atau status dia menjadi KPPS, yaitu ada TPS 454, kemudian kecamatannya di mana, kelurahan, kabupaten kota, dan provinsinya di mana, seperti itu. Ini juga informasi huruf I ini bisa diklik ya,
sehingga detail TPS-nya bisa terlihat. Ya, kemudian di bawah ini ada tulisan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sesuai dengan KPPS bertugas. Di bawahnya ada pemilihan wali kota ya, terpisah ya, karena memang dokumennya juga terpisah. Ada ketika itu atau ketika KPPS berada di wilayah yang menyelenggarakan 2 pemilihan. Akan tetapi ketika hanya 1 pemilihan, maka yang muncul di handphone KPPS Sirekap Mobile hanya 1 pemilihan saja. Bisa gubernur, bisa juga hanya wali kota atau hanya bupati saja. Oke. Setelah dipastikan bahwa KPPS menggunakan Sirekap Mobile yang sudah benar, di TPS yang sudah benar, maka di bawah ini ada 2 tombol ya, tombol foto dan kirim C hasil dan tombol kelola saksi dan pengawas. Nanti ini tertulisnya adalah kelola PPS karena saksi dan pengawas tidak lagi difasilitasi oleh Sirekap Mobile. Oke, ketika diklik kelola saksi dan pengawas, kemudian muncul PPS yang sudah otomatis didaftarkan oleh aplikasi. Nanti pada saat penggunaan yang sebenarnya, PPS ini harus didaftarkan oleh KPPS dengan memasukkan sejumlah informasi tertentu sehingga PPS ini bisa terdaftar di dalam Sirekap Mobile. Tujuannya adalah untuk memberikan salinan digital sebagaimana yang dulu diberikan kepada saksi dan pengawas. Oke, kita kembali back. Kemudian tombol yang satunya lagi adalah tombol foto dan kirim C hasil KWK. Silahkan diklik. Maka disinilah menu utamanya. Terdapat di atasnya itu ada, sekali lagi ada informasi mengenai pemilihan. Di sini ada pemilihan gubernur, kemudian wilayah pemilihannya, nama provinsinya apa. Di sini juga ada jumlah paslon yang harus dipastikan. Di sini ada 4 pasangan ya. Kemudian ada menu pengambilan foto form C hasil KWK. Karena ini 4 pasangan calon, maka tentu otomatis ada 4 halaman sesuai dengan ketentuan. Nanti jika pasangan calonnya ada 1 atau 2 atau 3, maka aplikasi akan menyesuaikan jumlah halamannya dan tentu akan disesuaikan menu-menu apa saja yang dilakukan di halaman tersebut. Untuk halaman 1, di sini ada foto, kirim dan periksa. Halaman 2 foto dan kirim saja. Begitu juga dengan halaman 3, halaman teli ya, halaman 2 dan 3 ini. Dan kemudian bagian 4 itu halaman 4 ada foto, kirim dan periksa. Di sini ada 4 halaman, kami ulangi kembali, ada 4 bagian ya. Halaman pertama itu adalah halaman administrasi. Kemudian selain halaman administrasi adalah halaman kedua dan 3 itu ada halaman yang memuat teli, dan kemudian halaman terakhir itu adalah halaman yang memuat informasi mengenai jumlah atau data mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon serta jumlah atau data surat suara sah dan tidak sah, kemudian penggunaan surat suara. Kita akan mempraktekkan proses pengambilan gambar. Di sini kita lihat ada tombol foto, kirim, dan periksa. Untuk tombol foto itu diklik untuk mulai mengambil gambar. Tata caranya adalah gunakan kamera belakang, kemudian posisi kita dengan posisi formulir C hasil itu tegak lurus, kemudian pastikan bahwa cahaya yang jatuh ke formulir itu jatuh secara merata. Kemudian juga seluruh gambar atau seluruh bagian dari formulir model C hasil KWK ini tertangkap atau terambil masuk dalam kamera. Tidak ada bagian yang terpotong, terutama juga bagian-bagian yang menjadi pembatas untuk membaca data yang berupa dua kotak hitam yang saling berhimpit secara diagonal. Kemudian jika kita berada di TPS atau lokasi TPS yang tidak ada internetnya,
maka proses dari halaman 1 ke halaman terakhir itu kita foto terlebih dahulu. Jadi dilakukan foto halaman 1, kemudian foto halaman 2, dan seterusnya sampai halaman terakhir. Itu jika kita berada di TPS yang tidak ada internetnya. Akan tetapi jika kita berada di TPS yang ada internet, tersambung dengan jaringan internet, maka prosedurnya adalah ke kanan, yaitu halaman 1 difoto terlebih dahulu, kemudian kirim, kemudian periksa, kemudian pindah ke halaman 2, foto dan kirim, halaman 3, foto dan kirim, dan kemudian halaman terakhir, foto, kirim, dan periksa. Di sini kita bisa menekankan bahwa dalam posisi offline itu kita hanya bisa memfoto, akan tetapi jika posisinya online, maka kita sudah bisa melakukan kirim dan periksa. Baik, kita saat ini akan mempraktekkan posisi TPS yang tidak ada internet atau offline. Ini dulu Baik, inilah foto atau formulir C hasil yang sudah difoto. Seperti inilah tampilannya, cara mengambil foto yang benar. Kemudian klik OK atau centang ya, centang benar di situ di bagian bawah. Di sini ada bulat-bulat warna biru yang bisa digeser ketika memang posisinya tidak tepat. Tetapi karena ini sudah tepat, maka aplikasi secara otomatis sudah memotong. Kemudian tinggal kita klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul atau tampil dua gambar. Yang pertama gambar asli dan kemudian gambar data. Ketika diklik gambar asli, kita dapat melihat dan memastikan apakah seluruh bagian dari formulir itu sudah terekam oleh kamera, tertangkap oleh kamera. Pastikan juga terutama nanti untuk halaman selanjutnya bahwa lakban kertas yang digunakan itu tidak menutupi pembatas kotak-kotak hitam, terutama untuk bagian halaman terakhir ya. Oke, ini gambar asli, kemudian gambar data diklik. Nah, ini adalah gambar yang khusus memuat angka-angka yang akan dibaca oleh aplikasi. Ini dibatasi oleh gambar kotak hitam yang berada di atas, bawah, kanan, kiri. Setelah kita pastikan bahwa keduanya sudah sesuai dengan formulir C hasilnya, maka di bawah ada tombol simpan dan ulangi foto. Ulang foto ini dapat dilakukan 3 kali ketika KPPS ragu untuk menyimpan karena dianggap atau dinilai masih ada yang belum pas, misalnya cahaya atau posisinya belum lurus dan sebagainya, atau pembacaan yang mungkin masih belum sesuai, sehingga bisa klik ulangi foto. Kemudian jika sudah yakin, maka bisa klik simpan. Ya, di sini ada tertulis gambar sudah tersimpan. Kami ingatkan sekali lagi bahwa proses ini adalah proses di mana KPPS berada di TPS yang tidak tersambung jaringan internet. Setelah kita selesai menyimpan gambar atau foto yang halaman pertama, maka kita melakukan foto halaman kedua, halaman ketiga, dan halaman terakhir. Klik foto di masing-masing halaman, kemudian simpan sampai dengan halaman terakhir. Di sini kita lihat di bawah, di bagian bawah halaman terakhir, ini masih tampak atau masih belum muncul atau belum tampil tulisan apapun atau tombol apapun. Nanti kita bisa lihat perbedaannya ketika seluruh halaman ini fotonya sudah dilakukan dan kemudian disimpan. Nanti akan ada muncul tombol.
Ya, kita praktekkan. Bego. Ini offline kan? Ini offline. Oh geser doang. Setelah kita lakukan proses foto dari halaman pertama, kedua, ketiga sampai dengan halaman terakhir, maka terlihat ada dua perbedaan yang muncul ya. Yang pertama adalah icon atau gambar kamera, tanda gambar kamera itu sudah berubah, semula abu-abu menjadi warna hijau di seluruh halaman, di setiap halaman sudah berubah menjadi warna hijau. Kemudian yang kedua adalah di bagian bawah halaman terakhir itu terdapat tombol kunci dan buat dokumen. Di sini ada narasi, bisa dibaca bahwa ini adalah TPS untuk pemilihan sesuai dengan pemilihannya. Kemudian tombol kunci dan buat dokumen ini adalah untuk membuat atau menyatukan foto yang tadi sudah diambil atau foto gambar yang tadi sudah diambil dari setiap halaman sehingga menjadi satu file, satu folder dan siap untuk dibagikan ke PPS ya. Dalam hal ini karena kita berada dalam posisi TPS yang offline, maka dibagikan dalam bentuk PDF. Nanti kita bisa klik kunci dan buat dokumen. Klik ya. Kita tunggu. Oke. Setelah klik berhasil buat dokumen, maka muncul di bagian bawah ini adalah dokumen pemilihannya sudah terkunci dan di sini ada bagikan dokumen dalam bentuk PDF atau bagikan arsip dalam bentuk zip. Kita bisa pilih salah satunya. Dalam hal ini kita pilih yang bagikan PDF. Nah, karena ini adalah TPS yang tidak ada internetnya, maka ini sudah muncul sebenarnya aplikasi-aplikasi berbagi file yang tentu sebagian besar aplikasi ini membutuhkan internet. Tetapi karena kita berada dalam posisi yang tidak ada internet, maka kita pilih aplikasi Bluetooth. Silahkan diklik Bluetooth, kemudian dinyalakan Bluetoothnya, pastikan Bluetoothnya sudah dinyalakan, kemudian kita share filenya menggunakan Bluetooth ke di sini sudah muncul atau tampil beberapa device
atau beberapa nama Bluetooth. Kita klik salah satunya yang kita pastikan adalah milik dari PPS yang akan kita berikan file tersebut. Ini adalah proses transfer via Bluetooth. Kita tunggu sampai dengan selesai. Ini adalah berarti adalah handphone dari PPS yang sudah diberikan file C hasil. Ketika diklik, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini adalah halaman pertamanya, salinan dari C atau kiriman digital, salinan digital dari C hasil KWK dari KPPS. Di sini ada tertulis dokumen ini dibuat dan ditandatangani secara digital oleh KPU. Dalam hal ini detail pemilihannya ada, nama petugasnya ada, device ID petugasnya ada, sehingga ini dapat dipastikan berasal dari KPPS yang memang benar-benar tadi mengirimkan via Bluetooth. Ini mewakili sama dengan tanda tangan digital. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah gambar atau foto halaman pertama, foto utuh ya. Kemudian di bagian berikutnya ada foto yang gambar data ya, yang hanya memuat angka-angka saja. Kemudian di bagian bawahnya adalah halaman kedua, halaman teli. Kemudian juga ada halaman teli kembali di halaman 3. Dan selanjutnya di bagian halaman terakhir adalah bagian jumlah perolehan suara pasangan calon dan data suara sah dan tidak sah serta data penggunaan surat suara. Nah, halaman terakhir ini juga di bagian halaman terakhirnya di bagian cukup khusus data saja. Di bagian terakhir, bagian paling bawah ada halaman informasi keamanan dokumen. Di sini juga adalah tanda tangan digital ya, yang merupakan sekali lagi untuk memastikan bahwa dokumen ini, file ini adalah memang benar-benar berasal dari KPPS yang dimaksud. Setelah KPPS berhasil memberikan atau menyampaikan salinan digital kepada PPS melalui aplikasi berbagi file yaitu Bluetooth ya, salah satu contohnya dalam posisi offline, maka KPPS masih punya kewajiban lain yaitu mengirimkan data-data dari TPS ini ke server KPU melalui Sirekap, sehingga KPPS harus bergeser atau mencari tempat atau lokasi di mana KPPS dapat tersambung dengan internet. Untuk memastikan bagaimana atau apakah device atau handphone KPPS ini sudah tersambung dengan internet, bisa dicek di klik tanda panah yang di atas sebelah kiri, maka cek bagian atas sebelah kiri yang tadinya offline ini menjadi online ya, ketika memang KPPS tersebut sudah berada di wilayah yang ada internet dan sudah tersambung dengan internet. Apa yang pertama kali dilakukan yaitu klik foto dan kirim C hasil KWK. Sebagaimana kita ketahui, halaman 1 sampai halaman terakhir tadi sudah difoto, icon kameranya warna hijau. Sekarang kita menuju proses berikutnya per halaman, yaitu kirim dan periksa. Kita klik tombol kirim. Nah, di sini hal yang pertama kali dilakukan adalah memastikan gambar asli dan gambar data itu sama. Kemudian klik kirim. Di tombol kirim, di bawah tombol kirim ini ada tombol ulangi foto yang ketika KPPS tadinya sebelumnya berada di TPS yang offline kemudian berganti ke online, tombol ulangi foto ini tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena sebelumnya itu sudah dilakukan kunci dokumen, sehingga tidak dimungkinkan lagi terdapat perubahan dokumen yang disimpan. Berbeda dengan TPS online,
karena belum dilakukan proses penguncian dokumen, TPS online itu mulai dari halaman 1 diproses foto, kirim periksa, kemudian begitu selanjutnya, begitu seterusnya, maka per halaman itu bisa dilakukan ulangi foto sebanyak 3 kali. Berbeda akan tetapi ketika saat ini kita berada di TPS offline yang sebelumnya tadi dan sekarang sudah online, maka aplikasi sudah mengunci dokumen sehingga tidak bisa ada perubahan, sehingga tombol ulang foto ini disable atau tidak bisa diklik, tidak bisa berfungsi. Yang berfungsi hanyalah tombol kirim saja. Saat ini kita lanjut ke proses berikutnya, itu proses kirim gambar ke server KPU. Kita klik kirim. Dari aplikasi meminta password. Ini adalah salah satu prosedur yang diminta oleh aplikasi ketika sebelumnya KPPS berada di TPS yang offline kemudian menjadi online. Ada permintaan password. Silakan ketik password yang tadi sudah dibuat. Ya. Di bagian bawah ada tulisan atau notifikasi berhasil mengirim form C hasil KWK. Kemudian untuk pemilihan provinsi ya, oke, klik oke. Nah, setelah kirim, ini ada tombol ulangi kirim ketika memang tadi masih gagal atau kita belum yakin ya. Tetapi kalau sudah yakin, maka kita klik tombol periksa. Tadi icon kirimnya sudah berwarna hijau, artinya itu sudah berhasil dikirim ke server KPU. Kemudian langkah berikutnya adalah tombol periksa, diklik, mulai periksa, diklik. Nah, di sini ada bagian atas ada potongan dari bagian formulir C hasil KWK yang akan diperiksa, yang akan disandingkan dengan angka yang muncul di bagian bawahnya. Disinilah kita memverifikasi hasil pembacaan aplikasi terhadap bagian dari formulir yang ada di atas. Nah, bisa dipahami bahwa pada saat posisi ini formulir C hasil KWK itu sudah masuk kotak karena kotak suara, karena KPPS sudah tidak berada lagi di TPS ya. Karena dia sudah bergeser untuk mencari internet, sehingga untuk melakukan pemeriksaan maka yang menjadi acuan adalah apa yang muncul di dalam potongan gambar di bagian atas ini. Nah, di atas angka 193 itu terdapat kalimat laki-laki dalam kurung kolom kiri, sehingga ini memastikan bahwa KPPS nanti akan menyandingkan angka 193 ini dengan kolom yang benar ya, yaitu di kolom kiri. Karena di bagian potongan gambar ini ada 3 kolom, ada 9 kotak yang masing-masing kolom terdiri dari 3 kotak. Kotak paling kiri adalah kolom kiri adalah laki-laki, kolom tengah perempuan, dan kolom kanan itu jumlah untuk bagian yang pertama ini. Kemudian ketika kita sandingkan memang sudah benar 193, maka diklik benar. 186 di tengah, kolom tengah sudah benar. Kemudian 379 kolom kanan sudah benar. Demikian juga di sini 2 sudah benar, 2 untuk tengah sudah benar, 2 untuk kolom kanan sudah benar. 183 benar, klik benar. Kemudian 179 anggaplah ini adalah pembacaan yang salah, maka kita klik salah ya. Kita klik salah. Nah, begini tampilan angka ketika diklik salah, akan berwarna merah kemudian tercoret ya oleh aplikasi. Kemudian bagian bawahnya ada kotak yang bertuliskan koreksi. Artinya kita atau KPPS diminta untuk menuliskan angka yang sebenarnya. Ketika 179 itu dinyatakan sebagai angka yang salah, maka di sini KPPS menuliskan angka yang benar. 185. Oke, klik OK. Setelah itu setelah menulis 185 diklik OK.
ketika seluruh angka sudah diverifikasi atau sudah diperiksa, maka akan muncul pertanyaan semua data sudah diperiksa dengan benar, maka klik atau pilih tombol sudah. Setelah itu akan muncul gambar dan hasilnya di bagian bawah, bisa dilihat seperti ini. Hampir semua angka-angka yang muncul di sini adalah berwarna hijau, dalam arti bahwa tadi pada saat pemeriksaan itu sudah benar. Tetapi ada satu tadi yang salah, kemudian karena seharusnya angka itu memang benar, maka di sini aplikasi memberikan notifikasi penjumlahan L plus P tidak benar. Artinya di dalam aplikasi ini sudah mengandung rumus dan sudah diatur sedemikian rupa sehingga ketika ada penjumlahan yang salah, ada hubungan yang tidak sesuai, maka aplikasi akan memberikan notifikasi berwarna dengan kalimat berwarna merah dan tanda segitiga. Jika kita baca di sini yang kalimat yang berwarna merah tertulis penjumlahan L plus P tidak benar dengan warna merah dan kemudian ada segitiga, ini adalah aplikasi memberi peringatan kepada KPPS bahwa terdapat penjumlahan yang tidak benar. Kemudian bagaimana cara mengoreksinya agar penjumlahan ini menjadi benar, maka bisa diklik tanda gambar pensil di sebelah kanan. Nah, di sini kemudian diedit yang angka 185 dikembalikan lagi menjadi 179. Di tampilan ini sudah ada angka yang berada dalam kotak yang di situ KPPS harus menuliskan angka yang benar. Karena 179 tadi dianggap salah, maka di sini KPPS harus menuliskan angka yang benar. Ya. Kemudian simpan. Setelah menuliskan angka yang benar, di sini peringatan yang tadi muncul itu sudah tidak ada. Karena penjumlahannya sudah clear ya, sudah benar. Nah, untuk mengubah agar 179 ini menjadi warna hijau sama dengan yang lainnya, maka sebelum tadi disimpan tidak sesuainya itu diklik. Bukan klarifikasi. Agar terdapat histori bahwa atau terdapat catatan bahwa angka ini pernah dikoreksi, maka tidak perlu diklik tidak sesuai. Jadi tanda yang tidak sesuai ini tidak perlu dihilangkan agar angkanya benar, berubah menjadi benar, sudah dikoreksi dengan angka yang benar, tetapi di warna angka 179 ini tetap warna kuning agar terlihat bahwa mana angka yang benar dari awal yaitu warna hijau, mana angka yang dilakukan pengeditan atau pengoreksian yaitu berwarna kuning seperti 179 ini. Di sini kami tegaskan kembali bahwa angka 179 ini bukan berarti salah, akan tetapi sudah diedit maka dia berwarna kuning. Ketika dia masih salah, maka nanti kembali akan ada peringatan. Tapi karena sudah tidak ada peringatan lagi, maka 179 ini sudah benar penjumlahannya. Setelah itu kita klik submit. Klik submit. Ketika kita sudah selesai mengklik submit, maka akan muncul seperti ini karena sudah diperiksa dan hasil pemeriksaan sesuai dan dapat dilanjutkan proses berikutnya dengan cara mengklik tanda panah sebelah bagian atas yang menuju ke arah kiri. Nah, ini terlihat bahwa halaman 1 karena seluruh icon di sini sudah berganti warna menjadi warna hijau, berarti untuk halaman 1 sudah selesai semua dan dapat dilanjutkan ke halaman-halaman berikutnya sampai dengan halaman terakhir. Untuk halaman 1 kita bisa lihat detailnya untuk memastikan kembali data-data yang tadi sudah dilakukan proses foto, kirim, dan periksa.
Kemudian dicek kembali gambar asli dan gambar data, sehingga memang benar-benar halaman 1 ini sudah clear dan sudah oke. Jika kita lihat di sini, halaman 2 dan halaman 3 itu hanya sampai dengan proses kirim saja, tidak ada proses periksa. Seperti dengan halaman pertama dan halaman terakhir, itu ada proses periksa. Oleh karena itu, silahkan klik tombol kirim untuk halaman 2, kirim. Kemudian setelah itu halaman 3 juga demikian, klik tombol kirim, kemudian berhasil, klik OK. Nah, di sini kita juga sudah lihat bahwa detailnya, kita cek lagi, pastikan kembali apakah memang sudah benar dengan mengklik detail di masing-masing halaman. Kemudian untuk proses halaman terakhir sama dengan halaman pertama tadi, ada tombol periksanya, silakan klik kirim, kemudian gambar asli dan gambar data diperiksa kembali, kemudian klik kirim. Ya, setelah itu klik tombol periksa, icon kirimnya sudah berganti warna menjadi warna hijau, itu tandanya sudah berhasil dikirim. Kemudian tinggal klik periksa. Mulai periksa. Ya, sama dengan halaman pertama tadi, silahkan menyandingkan atau mencocokkan potongan gambar atau potongan bagian dari formulir C hasil yang ada di bagian atas dengan angka yang muncul di bagian bawahnya. Ketika benar, klik benar, dan ketika salah, klik salah, tombol salah. Nah, perbedaan dengan halaman 1, halaman pertama, ketika kita mengklik salah, itu angkanya tercoret dan berwarna merah, tetapi tidak ada fitur untuk koreksi atau edit. Mengapa demikian? Karena OMR atau teknologi yang OMR yang kita gunakan di halaman 4 ini, yaitu lingkaran-lingkaran yang dibulatkan, itu adalah akurasinya sudah mencapai 100%. Sehingga sejauh cara memfotonya benar, kemudian cara menulisnya dengan benar, maka dia akan terbaca dengan benar juga. Lanjut, kita koreksi, kita lanjutkan proses pemeriksaannya, klik benar sampai dengan selesai, seluruh data diperiksa, seluruh bagian formulir diperiksa. Klik sudah. Ya, sama dengan halaman pertama tadi, muncul gambar asli, kemudian gambar data. Sekali lagi untuk memastikan bahwa foto yang diambil itu adalah foto yang benar, halaman terakhir dari TPS yang bersangkutan. Kemudian di bagian bawah ada angka-angka yang berwarna hijau ya, karena sudah sesuai, tidak ada yang salah tadi. Kemudian klik submit. Di sini karena tidak ada catatan apa-apa, artinya tidak ada angka yang tidak terbaca dengan salah dan semuanya terbaca dengan benar, maka klik atau tulis atau ketik kalimat atau kata sesuai di catatan ini. Tetapi ketika ada pembacaan yang salah, karena ini tidak bisa diedit, maka dituliskan misalnya bagian yang salah itu adalah jumlah perolehan pasangan calon tertentu, itu terbacanya 9 misalnya, seharusnya 3. Ya, seperti itu kalimat yang ditulis pada bagian catatan tadi. Oke, sudah semua dilakukan. Di bagian bawah ada gambar sudah diperiksa, kemudian di back kembali lagi. Halaman terakhir kita lihat, atau bahkan dari halaman pertama, 2, 3 dan sampai halaman terakhir itu seluruh icon, seluruh tanda itu sudah berwarna hijau. Artinya seluruh dokumen sudah terkirim atau seluruh data di setiap halaman sudah terkirim ke server KPU. Kemudian langkah selanjutnya adalah KPPS membagikan formulir ini atau data ini ke PPS secara digital. Bagaimana caranya? Klik tombol kelola PPS ya, nanti akan tertulis seperti itu. Kemudian klik PPS-nya. Kemudian di halaman ini dapatkan salinan C hasil KWK. Kemudian di sini ada muncul barcode dan link URL-nya.
yang akan diserahkan kepada PPS. Di sini kita tegaskan kembali bahwa KPPS sudah berada di lokasi yang ada internetnya sehingga dapat membagikan barcode seperti ini. Ketika barcode inilah yang di-scan oleh PPS menggunakan handphone PPS, sehingga harus dipastikan bahwa PPS dalam hal ini memiliki aplikasi pembaca QR code di handphone PPS. Atau selain membagikan via barcode menggunakan scan barcode, link ini juga bisa atau salinan atau C hasil KWK ini bisa diberikan kepada PPS dengan cara membagikan link yang ada di bagian bawah, diklik, kemudian otomatis akan muncul berbagai macam aplikasi berbagi file. Salah satu yang familiar adalah menggunakan email ya, menggunakan email. Jika PPS memiliki email, diklik alamat email PPS yang bersangkutan, diklik undi. Tampilannya akan seperti ini, akan mengarah ke halaman yang biasa kita mengirimkan email. Silakan ketik alamat email pada bagian memasukkan alamat email, kemudian di bawahnya ada link yang akan di-share kepada PPS. Setelah PPS menerima email dari KPPS berupa link URL, maka PPS bisa membuka email tersebut atau membuka barcode yang tadi sudah di-scan ya. Ini ada dua metode. Ketika sudah diklik atau ketika sudah di-scan, maka akan muncul gambar yang merupakan foto dari C hasil KWK plus ada tanda tangan digital seperti yang tadi. Kemudian terdapat hasil pembacaan dari aplikasi terhadap foto tersebut, yang mana terhadap hasil pembacaan tersebut PPK atau PPS, PPS itu menyatakan kesesuaian, apakah angka tersebut sesuai atau tidak sesuai, dan setelah itu diklik submit pernyataan sesuai dan tidak sesuai. Seperti itu proses pembagian salinan digital kepada PPS dari KPPS, dan sampai di sini selesailah tugas KPPS menggunakan Sirekap mobile, karena data sudah sampai ke server KPU. Dengan sendirinya ketika data tersebut sudah masuk ke server KPU, maka data dari KPPS tersebut sudah dapat digunakan oleh PPK dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan menggunakan Sirekap web kecamatan sebagai alat bantu. Kemudian juga dapat diakses oleh PPS untuk mencetak formulir C hasil KWK untuk diumumkan di kelurahan masing-masing, dan juga dapat diakses oleh publik melalui laman KPU info pemilu.kpu.go.id. Demikian video tutorial ini dibuat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.